branding adalah kegiatan memanage persepsi orang terhadap kita. Memanage persepsi orang terhadap kita. Tapi yang gue pengen ingetin adalah it takes time. Gue yang 3 tahun lalu gak mungkin bisa melakukan ini. Jadi ada proses yang memang harus lu lalui dulu, sampai akhirnya kemudian lu punya energi dan waktu untuk oke, sekarang gue bisa mikirin yang lain. Gue ketemu klien udah gak harus selalu ada gue nih, klien udah bisa percaya sama tim gue. Itu kan dibangun. Itu nice banget, iya. Klien masuk bukan karena gue. Nah itu kan achievement milestones pertama tuh. Iya. Terus kira-kira apa lagi Han? Itu bagus sih tadi sih, bener sih, gue agree. Be comfortable not knowing. Itu yang sampai sekarang maksudnya gue pun masih belajar. Karena awal-awal nge-lead, gue ngerasa gue tuh harus tahu segala hal. Karena kayak burdennya di lu semua gitu. Tim gue kan kalau ada apa-apa nanya ke gue. Gue harus selalu tahu segala hal lah. Tapi along the way, gue juga menyadari bahwa this is also my first time leading a company. Fair enough. There are many things yang gue gak tahu sampai itu ada di depan mata gue kayak baru. Ternyata ada masalah kayak gini gue harus solve. Dan be vulnerable. Sampai ada satu bukunya kan tentang ngomongin leader itu harus be vulnerable. Intinya kayak pokoknya ada satu momen dulu gue tuh sempet di Jogja. Oke. Awal bisnis gue tuh sempet di Jogja. Oh iya, kayak gue pernah lihat ya, lu pernah di Jogja ya? Timnya gue bawa ke Jogja semua. Buset, oke. Terus ada momen pokoknya gue harus balik ke Jakarta. Tapi jujur waktu itu gue nggak tahu di Jakarta gue kantornya di mana. Gue nggak tahu what's gonna happen. Tapi yang gue tahu gue harus balik ke Jakarta karena kayaknya kliennya tuh dari Jakarta deh balik lagi. Dan mungkin tetap harus ada meeting offline atau apa gitu ya. Betul. Gue tuh sangat waktu itu punya kecenderungan gue gak mau share ke tim gue sampai gue tahu secara clear kantornya akan kayak gimana, ini kalian bakalan seperti apa. Sampai akhirnya gue kayak gak bisa nih, tapi kejar-kejaran sama waktu gue sampaikan, guys gue gak tahu ya kita di Jakarta kantornya kayak gimana. Tapi yang gue bisa sampaikan, oke gue cuma bisa di garasi rumah gue. Jadi garasinya waktu itu direnov. Kita cuma ada satu meja kayak gini. Meetingnya tuh ada di kadang-kadang di meja makan gue, kadang-kadang di teras gue, apa segala macam. Tapi we figure it out together. Gue gak akan kemana-mana. Tapi lu ngomong gitu ke tim? Gue ngomong, gue nggak tahu dan gue nggak tahu ini kita kantor di sini sampai kapan. Tapi gue lagi nyari, kayak gitu. Bentar. Sampai batas mana menurut lu vulnerable yang masih boleh dikasih lihat sama seorang leader? Karena kan kadang juga mungkin itu bisa juga bikin yang ikut kita mungkin jadi overthinking ya. Kayak misalnya kayak, duh ini gimana ya 6 bulan lagi survive gak atau apa. Dari lu udah melewati tadi sebenarnya garisnya di mana sih untuk boleh being vulnerable? Waktu lu udah sebenarnya tahu arahnya mau kemana, gimana cara lu pretty much bakal tackle, tapi situasi yang sekarang itu masih uncertain. Tapi directionnya clear. Misalnya gue sekarang belajar untuk membiasakan diri ngomong, this is not the ideal situation. Gitu, kayak gue tahu ini situasinya gak ideal. Even buat gue sebagai founder, ini juga something new yang lagi gue pelajarin. Sebenarnya menurut gue itu being vulnerable loh. Iyalah pasti. Iya kan kayak pasti. Bayangan orang kan kayaknya kita ngelit company kita harus tahu semua, ngerti semua, settle semua. Terus kan kalau dulu, tapi ini gue baru belajar belakangan juga ya. Kalau dulu gue akan cenderung kayak it's okay guys, everything's okay. Tim lu tuh tahu loh, when things are not okay they know. Jadi waktu itu tidak in a way divalidasi, lu tetap bilang everything's okay. Kesannya jadi toxic positivity. Kebayang. Nah itu ya dari mood kita aja mereka bisa lihat ini omset lagi bagus atau enggak. Exactly. Dari senyuman kita di pagi hari juga kebayang. Wah omset bagus nih. Nah itu yang sekarang gue pelajari. Gue belajar juga sampai sekarang. Oke, this is not the ideal situation. Situasinya sekarang seperti ini. Gue butuh kalian untuk ini. Wow. Kita harus kayak gini, directionnya akan seperti ini. Tapi I'm sure kita bisa sampai ke sana. Tapi gue butuh bantuan kalian untuk on board. Jadi kita bakal kerja keras ya guys, kayak gitu. Iya. Lah mereka juga jadi merasa ini ya, maksudnya terangkul. Benar. Menuju ke arah sana ya. Dan punya clarity. Nah itu value Haloka yang nomor 1, clarity. Gila, itu biasanya kalau udah bisa ngomong gini sudah naik turun nih fluktuatifnya nih. Iya kita usahakan. Benar. Soalnya kadang-kadang juga kayak, ya emang gue gak tahu. Gitu mau gimana lagi. Itu sih. Mungkin sebelum gue nanya lanjutannya ya, gue pengen tahu gimana cara lu memisahkan ranah terlalu personal sama tim atau terlalu profesional sama tim. Gimana cari tengahnya gitu? Karena lo nggak tahu ya namanya baru mulai bisnis kan kayaknya semua orang kalau bisa kita kayak temen, tapi kan jadiin tim temen kan
Ini gue backfire ceritanya ya? agak panjang gak apa nih Kak? Gak apa-apa lah justru. Ini kita 2 jam Iya ya. gak masalah orang mau belajar ya. Gue tuh dulu sebenarnya sampai sekarang masih deket banget, tapi on different spectrum. Tapi dulu gue sama karyawan gue yang awal-awal banget itu sedekat gue itu yang nge-swipein Bumble-nya dia. Wah sepersonal itu dong. Sepersonal itu Kak. Gue tahu mantan dia, pokoknya deket. Dan maksudnya tim gue awal tuh kan cewek semua kan. Jadi waduh, beneran apalagi, kayak iya. sisters gitu. Girl squad gitu lah ya. Betul. Tapi saya belajar bahwa ya by the end of the day orang bisa beda direction, mereka bisa resign, pindah ke tempat lain. Ini tuh sakit hatinya kalau di gue tuh dulu kayak patah hati. Oh kebayang. Tapi maksudnya gue I don't hate them. Kebayang. Tapi ngerti gak sih kayak patah hati aja gitu. Kayak biasanya gue ketemu dia apa segala macam. Sekarang gak ada nih gitu ya. Sayang jatuhnya tuh kok I care a lot gitu about dia. Dan intinya sekarang gue belajar bahwa itu tetap harus ada, tapi harus dijaga. Jangan sampai kebablasan yang kayak deket personal banget. Apa boundariesnya? Nah itu dia agak susah gue lagi ngebayangin boundariesnya apa ya. Sekarang tapi tim campur kan cowok cewek. Sekarang timnya campur dan gitu as the team grows, lu kan energinya nggak bisa bener-bener pol-polan ke semuanya. Nggak bisa. Jadi lu in a way harus manage your energy biar nggak pilih kasih juga dan lain sebagainya. 99% orang Indonesia tabungannya itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gua buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derek dan mari belajar sama-sama di kuliah realistis. Kalau di Haloka kita ada one on one. Itu culture kita. Tiap bulan ada one on one. Keliling tuh. Keliling. Sama direct leadernya. Terus 3 bulan sekali tuh biasanya with all team. Kayak town hall gitu ya. Betul. Tapi personal, satu persatu ngobrol, lu bisa tanya apapun. Dan gue tuh kalau one on one beneran bisa nanya kayak lu mau sampai kapan di Haloka, sampai berapa lama. Kayak gitu. Seterbuka itu karena again gue pernah kerja di kantor, so please. Dan gue bilang gue gak akan nahan rezeki orang. Gak ada masalah nih. Exactly. Yang penting lu ngomong. Kalau lu emang bisa dapat better opportunity, gue gak bisa match ya mau gimana lagi. Guanya yang harus grow lebih cepat. Istilahnya kayak gitu kan. Tapi boundariesnya itu gue akan mungkin gak sampai terlalu banyak ke yang ranah personal tadi lah ya. Ranah personal relationship gitu. Gue lebih mikirin kayak bagaimana ini akan berdampak ke kerjaan dia, aspirasi dia. Jadi ngomongin family gak? Iya, tapi kan ngomonginnya lebih kayak ke lu punya plan apa untuk family lu, financially goalnya kayak gimana, mau punya anak kapan, mau married kapan. Tapi kayak hari ini lu lagi berantem sama suami lu, gue gak perlu tahu. Kebayang. Tapi kalau dulu gue tahu. Gila banget sih gue setelah gue pikir-pikir. Karena timnya kecil. Iya. Dan tiap hari ketemu mereka doang. Deket. Makan bareng juga kan obrolannya bisa kesana-sana. Betul. Tapi gitu sih. Kalau sedekat itu ngomel juga susah ya? Susah gak dulu ngomel? Ngomelnya jadi ngomel sayang gitu. Jadi kayak ngomelin adek. Lo ngerti gak sih? Iya tapi jadi susah ya, agak susah ya. Untuk keep it profesional ya. Betul. Jadi, banyak gak karyawan Gen Z? Banyak banget Kak. Semuanya Gen Z. Serius? Hampir semuanya Gen Z. Gue paling tua di company gue. Gue 95. Nanti kalau gue nanya pembanding generasi agak susah ya. Tapi apa yang lo rasakan dengan punya karyawan banyak Gen Z? Mereka sangat kreatif dan sangat cepat kerjanya. Pace-nya cepat ya? Pace-nya cepat, kreatif. Sometimes gue juga kayak, gimana? Ya sini ada tragedi, oke, gas, kayak gitu. Terus mereka beneran emang lebih punya awareness terhadap mental health sih. Gitu. Menurut gue, karena sekarang itu opsi kerjaan banyak banget. Di zaman kita, opsi kerjaan tuh gak banyak. Either lu kerja di kantor atau lu jadi entrepreneur. Iya. Sekarang mereka bisa jadi affiliator, mereka bisa jadi freelance. Site-nya banyak nih yang bahkan mencukupi kehidupan sehari-hari. Betul. Jadi istilahnya mereka jadi bisa punya pembanding. Ini worth it gak sih buat gue kerjain? Kebayang. Kalau misalnya gue bisa freelance aja, ngapain kayak gini? Ngapain gue secapek ini? Ngapain gue dari Cibubur ke Jakarta Barat? Misalnya kan kayak gitu. Jadi karena ada pembanding, mereka salah satu yang pentingnya yaitu mentalnya lah istilahnya. Kebayang. Gitu sih. Nah terus gimana cara lu mengakomodir mental health
di kantor yang isi Gen Z semua. Itu kan juga nyari tengahnya pasti Betul. bingung. Gimana? Mungkin banyak orang sekarang juga baru mulai pasti karena banyak Gen Z lah ya usia produktif di sana. Gen Z itu kalau dari pengalaman gue, mereka pertama butuh didengar. That's why one on one di Haloka itu pilar culture kita. Karena di situ lu benar-benar didengerin dan millennials ya, sobat-sobat seperti kita belajar untuk tidak defensif. Itu bagus ya. Oke, tidak defensif ya, menampung. Karena, ya. Seringkali kalau misalnya mereka curhat, kita kan bilang perusahaan kita pengen mendengarkan apa segala macam, tapi begitu dikasih feedback, kita kemarin itu sebenarnya kita ngelakuin ini karena kayak gini. Buat teman-teman Gen Z sepertinya itu sudah masuknya ke arah defensif kayak. Lu kasih excuse gitu ya? Iya, jadi seringkali thank you masukannya, kita coba perbaiki. Jadi lebih ke appreciation. Tampung aja ya? Betul. Gua tuh sangat percaya dengan afirmasi. The power of affirmation. Seringkali kita kalau misalnya di kantor jadi leader, kita tuh sangat gampang nge-spot orang, ngasih tahu lu tuh salah, lu harusnya jangan kayak gini, lu jangan kayak gini. Oh iya benar. Refleks bahkan. Seberapa sering kita kasih tahu mereka when they do the right thing. Insentif disinsentif ya ini. Dan itu kadang-kadang diucapkan aja yang kayak gini. Gue bahkan sesederhana, tim gue potong rambut nih. Gue udah aduh rambutnya kayak gini ke kantor misalnya pakai topi. Begitu dia potong rambut, gue akan bilang, bagus banget kamu rambutnya kayak gini, mukanya cerah banget loh. Oke. Jadi baju, kamu cocok deh pakai warna biru, bagus. Kelihatannya ini. Nanti rambutnya udah panjang lagi, gue bilang, kemarin kamu waktu rambutnya pendek bagus banget loh, ganteng, keren kayak konsultan gitu. Soft sekali ya, iya, kebayang. Terus hal-hal yang kita sering banget debrief sekarang habis meeting. Jadi kita debrief dibagi jadi 2, konten sama konteks. Jadi yang konten ngomongin isi meetingnya, konteks tadi cara kamu ngomong kayak gini, harusnya kamu ngomong kayak gini. Jadi diperbaikinya pelan-pelan. Tapi menurut gua sebenarnya bukan cuma Gen Z sih, in general orang tuh suka saat mereka tahu ini yang gua lakukan benar, ini yang gua lakukan salah. Jadi fair, bukan baik. Fair. Kebayang. Kalau gue salah gue ditegur, I don't mind. Kalau gue benar ya gue dikasih tahu juga. So I know which part yang gue harus duplicate, emphasize. Jadi kebentuk tuh. Betul. Menarik. Kayak gitu. Nah, gue juga penasaran ini Han. As profesional kan kita ngikutin direction company ya. Which is kenapa gue tahu. Kenapa gue yakin waktu lu bilang ada promosional segala macam, lu sakit kepala karena memang globally dan internally. Pas saat COVID kan semua direction company kan kiri kanan. Dia juga lagi mencari. Iya, bisa tiap bulan beda-beda itu, makanya draining banget kan. Nah, itu kan tapi lu ngikutin perubahan dari atas. Nah, bagaimana lu membawa kapal ini di Haloka? Interesting. Dengan lu harus bikin nih perubahannya, bukan mengikuti lagi nih, lu harus bikin dan lu harus lihat ini ke arah mana tuh. Bagaimana transisinya? Gue juga belajar. Jadi gue itu salah satu feedback gue in my early stage of building Haloka. Gue tuh orangnya kan sangat spontan. Jadi kalau di SC nih manusia kan ada dominan, influence, sustainable sama compliance. Gue tuh merah kuning. Jadi kalau gue banyak ide, dan kalau gue mau punya ide, besok kita terapin ya teman-teman. Gas gak nih? Langsung. Tapi disampaikannya kan dengan happy kan. Bisa menarik. Jadi orang mau nolak juga kayak gak enak. Karena udah positif banget ngebawa ini nih. Tapi 3 bulan kemudian kayak ternyata gak bisa guys, kita coba something else ya. Kebayang. Nah itu ternyata di anak-anak tuh lumayan impacting mereka. Jadi mereka ngerasa kayak directionnya perubahannya cepet banget ya. Policies apa segala macam bilangnya kayak gini-gini. Cuma kan dulu gue gak tahu. Nah sekarang setelah mendapatkan feedback itu, puji Tuhan ada yang feedbackin, gue kayak sadar bahwa by the end of the day company itu tetap harus punya plan, walaupun nanti tengah-tengahnya berubah, tapi ada certain things yang gak boleh terlalu diganti. Nah as the company grows, puji Tuhan kan kayak secara struktur tuh mulai dirapihin. Ada managing director, kita ada HR. Itu filter pertama gue tuh, tiap kali gue ada ide gue akan nyampeinnya ke core timnya gue dulu. Nah, managing director gue itu orangnya sangat biru. Biru tuh data, proses. Jadi dia akan nanya. Melengkapi dong. Sangat melengkapi Kak. Jadi dia kayak, yang ngerjain siapaan kira-kira? Kalau menurut gue kayak, bener juga. Eksekusinya gimana nih? Kita anak-anak nih workloadnya lagi full banget nih. Kalau bisa tapi mungkin 3 bulan lagi. Jadi
giving some sense lah. Terus orang HR juga kan banyaknya ngasih tahu, oh anak-anak lagi energinya lagi kayak gini, ngerasanya lagi kayak gini, ada kekhawatiran kayak gini. Itu jadinya membuat gua lebih apa ya, mau nggak mau harus punya struktur, mau nggak mau harus punya plan. Jadi gue punya raker sekarang, keren banget. Wah anjir. Rapat kerja bro. Dulu sih raker kayaknya di gereja doang raker. Rapat kerja, at least pokoknya 1 tahun ke depan kita directionnya mau kemana. Nah terus tapi kan along the way ya kita nge-sharpen lah. Intinya komunikasi aja sih. Gue tiap kali ada apa, gue pun lempar ke mereka. Ini gue selalu bilang kayak gini, gue selalu disclaimer. Ini belum decision taken ya, ini gue diskusi. Gue akan selalu bilang kayak gitu. Ini diskusi ya. Menurut lo kalau kita kayak gini gimana? Soalnya aku ngeliatnya kayak gini. Gitu sih. Tapi berarti lo sekarang sudah membuat roadmap lah ya? Ya. Minimal 1 tahun? 1 tahun? 1 tahun. Nah itu gue tuh awal-awalnya gue tuh sampai bingung gimana sih cara menentukan target revenue. Bingung gitu kayak orang ada yang target revenue grow 10 kali yang segala macam. Gue kayak gue nggak yang kayak gitu, jujur banget. Kebayang. Gue sampai pernah nanya orang, lu nentuin revenue kayak gimana sih? Nah terus abis itu kan tapi kemudian muncul tuh, iya lu lihat lah karyawan lu mau naikin gaji seberapa banyak. Menurut gue itu drive gue. Jadi drive gue nentuin revenue adalah gue akan ngitung karyawan gue mau dapat bonus berapa, dapat gajinya berapa, gue mau dapat duit berapa, dan kita tentuin tuh revenue-nya. Tapi cara ngitungnya tuh selalu seperti itu. Dari itu baru turunin strateginya. Kayak gimana? Nambah model apa nih ya untuk nyampe itu gitu. Nah gue di Haloka itu lebih banyak ada BD-nya juga kan. Jadi gue yang kerjaannya itu mikirin kayak misalnya oke, kemarin Halo Connect kita kan baru bikin ada jadi ada Haloka Talks, ada Haloka Kreatif, Consultant sama Strategi, sama satu lagi Halo Connect ini lebih ke community and event. Connect tuh kayak conference-nya Haloka lah gitu ya. Kayak conference-nya Haloka, isinya tuh workshop, tapi yang lebih ke offline, fokus ke founders dan lain sebagainya. Terus ya dipikirin ini mau kayak gimana gitu. Terus habis itu oke, kita ngelihat trennya sekarang seperti ini ya, nangkep opportunity, ada yang ngajakin bikin modul bareng yuk. Dia bahas desain, gue bahas brand. Oke, kita olah segala macam. Tapi yang gue pengen ingetin adalah it takes time. Gua yang 3 tahun lalu nggak mungkin bisa melakukan ini. Jadi ada proses yang memang harus lu lalui dulu sampai akhirnya kemudian lu punya energi dan waktu untuk oke, sekarang gue bisa mikirin yang lain. Gak bisa langsung kayak punya bisnis delegasi dong. Gak bisa, menurut gue gak bisa. Tapi gue mau tapi gak bisa. Kumaha gitu ya gimana caranya. Iya butuh proses ya. Itu kerja kerasnya dulu sih. Gue bisa sekarang punya waktu mikirin pengembangan Haloka dan lain sebagainya karena tim gue udah lumayan solid nih. Dan itu ngebangunnya udah berapa tahun ya? Betul, gue ketemu klien udah gak harus selalu ada gue nih. Klien udah bisa percaya sama tim gue. Itu kan dibangun. Itu nice banget, iya. Klien masuk bukan karena gue. Itu kan achievement milestones pertama tuh. Iya. Masuk karena ngeliat dari Instagram, ngeliat portfolio website apa jadi klien. Dari awal masuk sampai selesai gak ketemu gue. Jos. Paling keren. Tapi kan proses. Iya bener. Proses. Bener. Culture. Kalau gue di town hall semua company kita, gue selalu bilang ketika lo orang bisa menjalankan project-project ini menghasilkan revenue dan net profit yang bagus dan semakin gak ada gue di dalamnya, berarti Anda semakin berkembang. Benar. Tugas saya, ini kata Raditya Dika, kerjaan kita itu setiap hari membuat diri kita semakin tidak berguna. Iya, itu saya agree. Iya, tapi gak bisa buru-buru. Itu. Bagian part yang gak bisa buru-buru itu yang gue baru pelajari belakangan ini. Arahnya ke situ betul. Tapi ada proses, gak bisa. Mau lu hire sejago apapun ya gak bisa lu pelan-pelan skip kesana. Dan kalau ngobrol sama teman-teman yang udah bisnisnya 10 tahun, 15 tahun, mereka tetap datang kok ke monthly meeting. Gak bisa lu lepas kayak bye. Iya. Ownership itu apa ya? Gak segampang itulah ya. Vision, company's direction tetap kami dari situ. Kalau ada yang beneran bisa lepas, keren banget. Gue mau belajar. Tapi selama gue ngobrol sama orang, gak mungkin lah. Belum ada sih. Gak bisa. Tetap board meeting tetap ada. Iya. Nanya dia kamu mau bawa kemana gitu. Sampein direction sama enggak aja semangat tim bisa beda. Benar. Dan itu kan gak ada di buku ya. Mau belajar dari buku apa. Betul. Gitu loh, moral tim gitu kan. Masuk tuh ya. Bikin bukunya nanti Bikin ya. dong. Nah Han, mungkin sekarang gue mau geser dikit. Ini dari tadi menurut gue udah insightful banget buat teman-teman juga. Jadi kalau dari lo yang menjalani dari dulu sampai sekarang branding itu, branding itu jadi simpelnya apa sih Han? Ini maksud gue gini, Teh masa gak tahu branding? Ya lo sendiri tahu ya, banyak orang masih gak tahu branding. Orang makan
nggak bisa bedain corporate branding, personal branding. Ya. Simpelnya gimana Han untuk mungkin teman-teman bisa? Ya. Branding adalah kegiatan memanage persepsi orang terhadap kita. Memanage persepsi orang terhadap kita. Mau itu corporate branding, business branding, personal branding, yang lo manage itu perception orang terhadap lo. Berarti stepnya adalah menentukan persepsi seperti apa dulu yang mau dibuat. Pertama kali stepnya adalah mengetahui persepsi orang terhadap lu sekarang kayak gimana. Oh, bahkan bukan menentukan ya. Kita harus research dulu untuk tahu sekarang orang lihat kita. Oh, bener juga, iya. Kalau lu pasang Gmaps kan lu harus tahu dulu titik lu sekarang di mana. Di mana? Menarik. Oke, kalau gitu gue jadikan 3 steps dulu. Iya, 3 steps dulu deh. Tadi 1 tuh. Jadi yang pertama, dan ini maksudnya emang sesuai yang kita lakukan di Haloka. Ya ini mau corporate branding, personal, ataupun business branding sama nih ya. Sama. Oke. Step pertama adalah understanding what is your core values and core competencies. Kalau di Haloka kita ngelakuin yang namanya brand audit. Oke. Jadi kita cek 3 tuh. Kita cek ke founder, kenapa bisnis ini ada, lu mau bawa kemana, problemnya apa, ceritanya kayak gimana. Cek ke konsumen, lu ngeliat brand ini kayak gimana. Biasanya kita match tuh. Founder mau dilihatnya kayak gini, konsumen ngeliatnya kayak gimana. Banyak banget hal-hal yang menurut foundernya penting karena perubahan zaman. Ternyata menurut audiens yang zaman sekarang gak relevan, gak penting lagi menurut gue. Nah itu kan communication harus diganti. Yang ketiga, ngecek ke kompetitor. Gimana nih gue build differentiation dari yang sekarang udah ada di market. Nah itu selesai tuh. Pertama cari tahu dulu gitu kan. Dari audit lu dapet discovery. Baru abis itu lu masuk susun strategi. Lu gimana cara bridging the gap. Oh, berarti yang pertama itu lu interview lah, mungkin FGD lah, mungkin apalah ya, pokoknya gathering insight dan data sebanyak-banyaknya. Betul. Tentang posisi kita nih sekarang jangan cuma kita rasa-rasa kayaknya. Betul. Begini gitu, ini by data nih. Betul. Nah kalau di Haloka kita kita suka banget ngobrol sama orang, konsumen. Jadi kita strength-nya itu di qualitative research. Iya kualitatif berarti itu gak bisa pakai iya. AI itu kok. Ya gak bisa. Bisa. Cara menggalinya, angle-nya kan beda semua. Harus ngobrol, observasi, datang ke toko, mystery guest. Itu yang kita sukanya di situ. Ngelakuin itu, step pertama. Begitu lu udah tahu penyakitnya apa nih, persepsinya sekarang kayak gimana, gap mereka ketemu kayak gimana, baru lu susun si brand strateginya. Gitu. Tunggu, berarti ketika lu susun brand strateginya, lu akan infuse itu ke timnya dari bisnis atau corporate atau mungkin personal tersebut tuh. Iya, betul. Nah di Haloka itu kita punya satu framework yang memang udah kita patenin juga, namanya brand purpose canvas. Jadi ada 10 elemen, mulai dari belief, challenge, vision, core competencies, core value, target audience, purpose, key partner, key activities, terakhir key communication. Yang ini sebenarnya bisa digunakan oleh perusahaan untuk menentukan gue tuh mau gue mau dipersepsikan seperti apa. Both ke internal dan ke eksternal perusahaan. Karena ngomongin core values yang poin nomor 5 itu tuh biasanya harus di-embodied juga sama employee yang kerja di dalamnya. Dan diterima atau divalidasi sama konsumen yang menerima gitu ya? produk atau jasa lu. Kayak gitu. Berarti lu kayak klinik branding ya hitungannya. Benar Kak. Gue kalau ketemu potential klien, kita bilang kita kayak brand check up, medical check up. Lu medical check up dulu, penyakitnya apa. Habis itu kita tulisin resep. Resep itu si brand strategi. Nah resepnya ini selalu kalau di Haloka ada 3 pilar. Social media, brand experience, community, and collaboration. Kita selalu percaya kalau 3 hal ini lu bisa jalanin serius dengan komunikasi yang disiplin, konsisten, based on purpose, itu pasti brandnya jadi lama-lama. Tapi berarti ini yang akan menurunkan ke timnya, kalian akan bantu? Atau dari internalnya sendiri, kalian bantu juga berarti? Itu masuk ke poin ketiga. Apa tuh? Gokil. Nah kan abis terima resep nih, kita kasih tahu lo kayak gini-gini, terus kita bikinin tuh plan 1 tahun ke depan lo harus kayak gini. Pertanyaan selanjutnya, Bapak mau rawat inap apa mau rawat jalan Pak? Agent insurance-nya gue telepon dulu ya. Karena kalau misalnya biasanya company-nya udah punya social media team sendiri, kita akan masuknya ya udah rawat jalan aja. Rawat jalan tuh kayak brand advisory yang tadi gue sempat ceritain. Jadi brand tim social media timnya approval ke tim Haloka, diskusi. Plus gak tuh tapi? Biasanya enggak. Karena kita udah align sama manajemen sama founder. Dari atas lah ya. Betul. Jadi resepnya ini harus sudah di approve dulu. Oke, gue directionnya mau dibawa kayak gini ya. Setuju. Tagline communication segala macam kayak gini. Checklist nih. Ini yang kita tuh biasanya nge-bridgingin antara founder sama tim eksekusi. Kebayang. Karena kan biasanya
Ada di gap tuh, tengahnya betul. yang ada gapnya. Jadi tim sosmed dan tim marketingnya itu diskusi sama Haloka. Misalnya mau approach KOL, kan kita udah tahu tuh tadi kira-kira persona brandnya kayak gimana. Langsung ke Cocok filter gak nih? KOL-nya kayak gimana, briefnya mau seperti apa, diskusi sama kita. Itu rawat jalan. Tapi bisa rawat inap nih. Kita belum ada nih tim sosmed. Gak apa-apa, kita juga bisa do social media management. Iya, sekalian kita bisa lah. photoshoot, bisa juga. Jadi tergantung kebutuhan dan stage brandnya sekarang seperti apa. Luar biasa. Jadi teman-teman jangan lupa ya kalau yang butuh klinik branding, nanti Hani jangan lupa 5-10% aja. Nanti boleh Iya, ke rekening di bawah. Bisa, jangan lupa teman-teman ya. Mungkin last question ya Han. Ini tanpa terasa sudah mau sejam nih. Oh gitu. Iya, seru banget. Nah, dari klinik branding yang sudah terbentuk ini, lu ngelihat Haloka mungkin berarti kayak around 3 tahun ke depan ya. Mau kayak apa ini? Apakah misalnya ini akan jadi rumah sakit branding nih Teh? Gitu loh. Atau sekarang kita tuh menyebut diri kita brand thinking partner sebenarnya. brand thinking partner, oke. Betul. Jadi brand thinking partner itu berangkat dari pengalaman gue waktu dulu di Unilever. Brand itu tuh sebenarnya jantungnya bisnis lah. Istilahnya kayak gitu. Ada part-part lainnya juga. Cuma branding ini tuh somehow yang dia mempengaruhi R&D-nya mau dibawa kemana, salesnya tarikannya seperti apa dan lain sebagainya. Dan butuh teman mikir. Jadi bukan cuma butuh orang yang bisa eksekusi, tapi butuh teman mikir. Nah that's why di branding partner ini kita define ada 3 hal yang dibutuhin sama brand untuk bisa bantuin ngembangin brandnya. Which is ya itu sih Haloka Talks, harus ada edukasinya, ada consultancy sama strategisnya di Haloka Kreatif, sama harus ada community-nya. Somehow, which is di Halo Connect. Jadi kalau ditanya kayak gimana, ya branding partner, which is an ecosystem untuk create branding yang bisa impactful dan based on purpose. Gitu. Scale up-nya berarti mungkin lebih ke klien-kliennya lah ya. Betul. Harapannya siapa tahu soon globally. Betul. Kliennya segala macem. Betul. Klien mungkin Singapura. Amin. Apa kan gitu ya. Amin. Ke arah sana lah ya ibaratnya ya. Ya. Luar biasa. Baiklah, terima kasih Terima loh. kasih. Salam nih kita. Iya, Kak Hani sudah main-main dan semoga jadi berkat buat teman-teman semua. Thank you so much.